sahabat Rumah Rakyat Indonesia, di video kali ini kita akan bikin review di Kota Semarang, tepatnya di sekitaran kampus Universitas Negeri Semarang atau UNES. Nah, ini nama daerahnya adalah Gunung Pati atau Gunung Pati lah ya. Nah, di Gunung Pati ini kita mendapatkan sebuah rumah yang dijual dan rumahnya kebetulan bagus dan saya sudah minta izin kepada pemiliknya untuk saya bikin review. Nah, barangkali sahabat Rumah Rakyat tertarik seperti apa nanti rumahnya, berapa harganya, apa saja yang bisa didapatkan, tonton terus videonya sampai akhir. Nah, buat kamu yang lagi cari rumah di Semarang, khususnya di wilayah Gunung Pati, yang karena milih di lokasi situ dekat dengan kampus Universitas Negeri Semarang atau UNES, yang prospeknya ini bagus untuk kos-kosan, sepertinya rumah ini cocok buat kamu. Rumah ini jaraknya dari kampus UNES itu kurang lebih 2,5 kilo sampai 3 kiloan lah. Ya sekitar 3 kilometer dari kampus UNES ya, gerbangnya kampus UNES. Nah, ini potensi banget untuk jadikan kos-kosan karena ini kamarnya ada 3 ini. Nah, ini secara tipe ini kurang lebihnya ini kayaknya dari informasi yang kita dapat sih ini tipe 70 ya. 70 meter persegi untuk bangunannya dan tanahnya itu 130 meter persegi. Ini kalau ngelihat sekilas aja lebarnya kurang lebih ada sekitar 7 meter. Ya, dari ujung sana sampai ujung sini. Pagar-pagar ini dinding pembatas ya, dari dinding pembatas sana sampai ke sini itu kurang lebihnya itu 7 meteran. Nanti kalau misalkan butuh detail ya kita survei aja langsung. Nah, ini informasi awal. Rumahnya tipe 70, luas tanah 130, dekat dengan UNES, hanya 2,5 sampai 3 kilo, ya sekitar berapa menit lah itu, kalau dimenitin mungkin nggak sampai 10 menit dari UNES, cocok untuk kos-kosan. Detailnya seperti apa kita langsung masuk ke dalam. Nah, teman-teman, saat ini kita berada di depan rumah. Kita mau kasih lihat dulu dari depan rumahnya sendiri. Ya, ini karena bangunan baru. Ini, ya kan. Carportnya juga masih bagus. Nih, carportnya bagus banget nih. Ya. Ini carportnya. Ya, ini sekitar 4 meter lah ini kurang lebihnya. Mungkin 4 kali 3 ya. Ini kemarin pas saya lihat itu ada mobil Fortuner pas parkir di sini aja pas ini. Sekitar segitu. Nah, ini depan-depannya masih ada tanaman karena pemiliknya suka tanaman. Ini temboknya, tembok pembatas. Nah, kita akan ngomongin soal spesifikasi. Nah, ini dari luar desainnya kurang lebihnya seperti ini ya. Ini pakai genteng beton ya ini. Ini genteng beton. Kuat ini kalau gentengnya aja beton, pasti rangkanya udah pasti kuat ini. Oke, ini desainnya dari depan, ya kan? Ini pintu masuknya. Di sini yang kamar paling depan. Nah, kita akan melihat spesifikasinya. Yuk. Nah, ini pertama jendelanya dari kayu ya. Ini jendela dari kayu. Ya, ini kacanya yang bisa dibuka semua, bukan kaca mati. Terus ini keramiknya ukuran 40 kali 40 ya, baik di luar maupun di dalam ukurannya sama. Hanya beda coraknya aja ya, beda coraknya aja. Terus ini juga genteng, apa ini namanya? Kusen, jendelanya juga dari kayu. Ini finishingnya juga halus, finishingnya bagus ini ya, rumah spek pribadi ya, nggak proyek kan. Ini juga listriknya 1.300 ya, token listrik 1.300 token. Ini jendelanya ada di 2 sisi. Terus ini begitu masuk, ini harusnya ditutup dulu ya tadi ya. Gak apa-apa, ini
vlog sekaligus kita tahu langsung, ini malah nggak banyak tuh, nggak banyak edit-edit kan. Ini pintunya dari kayu, bukaannya seperti ini. Ini kalau di Semarang namanya kupu tarung ya, kalau di luar Semarang apa namanya, coba kalian share. Nah ini untuk ruang tamunya. Nah ini karena rumahnya ini kebetulan kemarin baru selesai, ini masih ada bekas-bekas untuk proyek ya, nggak apa-apa ya. Nah kita akan fokus ke ruangan tamunya aja. Ini untuk ruang tamu, ini kita lihat dari UP-nya aja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hampir 9 ya, ini hampir 9. 9 kali 4 aja 36, berarti ini sekitar 3,5 meter ya, 3,5 meter ini untuk lebarnya. Terus untuk panjangnya ke sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 45, berarti 4,5 meter. Jadi kita punya space ruang tamu nantinya ukuran 3,5 kali 4,5 meter. Nah kita akan melihat layoutnya dulu setelah kita masuk dari sini. Di sini ada kamar pertama, ada kamar kedua, terus ini kamar ketiga, yang sini kamar mandi, dan sini ke arah pintu belakang. Oke, kita akan masuk ke kamar yang pertama ya. Jadi ini di kamar pertama. Nah ini sudah ada kamar mandinya juga nih. Kamar mandi di kamar pertama itu kamar mandi dalam. Jadi rumah ini 3 kamar, 2 kamar mandi ya berarti ya. Nah ini di kamar pertama. Nah di kamar pertama ini begitu masuk langsung ada kamar mandi. Kamar mandinya juga ini dalamnya ini sudah speknya sudah bagus ya. Ini tinggal nempati aja, ini rumah siap huni ini jadinya, nggak usah inden-inden. Ini pakai kloset jongkok, ini udah ada showernya ya, jadi tinggalan aja. Ini terus dindingnya juga udah di keramik gitu, ini cat, dan jadi tinggal langsung pakai aja lah ini kalau ukurannya ya kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, mungkin ini sekitar 120, hampir 150 kali 150 ya, ini kurang lebihnya ini. Nah ini untuk kamar pertama, sorry ini ada material-material ya, baru selesai pembangunan juga kan. Nah ini kamar pertama lewatnya kayak gini ya. Kalau nggak kena kamar mandi, kamar pertama itu luasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3,8 lah, 3,8 meter kurang lebih, 3,7, 3,8 ya. Ini kalau lebarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali ya hampir 3,5 lah, kurang lebihnya seperti itu. Nah untuk spesifikasinya yang jelas ini pakai pintunya kayu, kusennya juga pakai kayu. Terus ini tadi kita belum bahas ya, pintunya ini UPVC lah biasa. Nah ini untuk ventilasi atas, ini ada 3 lubang, 3 loster untuk sirkulasi udara. Terus ini jendela yang bisa dibuka ya, ini ada 2 titik. Terus kita akan masuk ke kamar yang kedua. Oh dikunci sebentar, saya buka dulu. Nah ini kuncinya udah saya ambil, kita akan masuk ke kamar yang kedua. Kamar yang kedua ini tanpa kamar mandi ya, tanpa kamar mandi dalam. Nah ini view-nya langsung ke belakang, ke kebun. Nah ini untuk lebarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali 4, 32, tambah ini hampir 3,3 meter lah, atau 3,4. Untuk lebarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, ambil ukuran ini bentuknya persegi ya, berarti 3,3 kali 3,3 kurang lebihnya seperti itu. Nah di kamar belakang ini ada 2 ventilasi udara dan 1 ini jendela yang bisa dibuka. Nah, ini langsung tembus ke halaman belakang ya, ini masih ada sisa belakangnya. Nah kita akan lanjut lagi ke yang ini kamar berikutnya. Baik, dikunci, saya buka lagi nih. Oke kita buka kamar yang ketiga. Oh ini diisi barang-barang ya. Ini kamarnya agak kecil,
ukurannya kurang lebih 3, ini sekitar ya 1,5 kali 1,5-an lah. Kamarnya yang agak kecil yang di sebelah sini. Jadi ya bisa disegmentasi kalau misalkan nanti kalian bikin kos-kosan, kos yang biasa, terus yang murah, yang agak mahal. Nah, di sini juga ada kamar mandi yang speknya seperti ini. Oh, ini bentuknya UV-nya lebih bagus ini. Tapi yang belakang ini kamar mandinya kamar mandi jongkok, terus ini sudah ada shower ya. Terus belakang ada pencahayaan sama roster. Terus di sini sudah ada dapurnya juga. Lah ini ada bekas air, berarti kita coba juga. Nah, airnya bagus ya di sini ya. Karena di sini pegunungan teman-teman, masuk daerah pegunungan di Kota Semarang. Jadi kalau misalkan yang paham, sini pasti airnya bagus. Nah, ini ada meja dapur yang bisa kalian manfaatkan. Di sini ada jendela, terus ini ada lubang angin. Nah, ini untuk pintu menuju ke halaman belakang. Ini kalau misalkan banyak angin-angin gini jadinya seger ya rumahnya. Makanya kita dari tadi syuting siang-siang tapi nggak begitu panas di sini. Hawanya adem. Nah, ini ada ke belakang. Nah, ini sudah gratis ini juga ya, tandon air. Ini airnya artetis berarti, atau sumur galian sendiri, sumur bor. Ini sudah dibuatkan seperti ini. Ini kalau misalkan sahabat rumah rakyat mau manfaatin, belakangnya juga masih bisa. Atau mau dibikin kamar lagi. Ini belakangnya ini kebun, ini perumahan-perumahan juga, daerah perumahan-perumahan juga. Masih cukup bisa untuk dikembangkan lah. Kita jalan-jalan sampai ke belakang-belakang. Nah, ini kan. Nah, ini kelihatan pondasinya. Terus ini list plangnya. Kalau menurut teman-teman gimana? Kalau menurut saya sih ini udah bagus ya. Ini udah cukup, lebih dari cukup. Kalau misalkan punya budget nanti kita sembunyikan. Nah, budget yang sesuai ini mau dipakai untuk usaha kos-kosan atau ditinggali sendiri, ini kategori rumah siap huni. Nah, itulah tadi review singkat yang bisa kita berikan. Nah, pasti bertanya soal harga kan. Nah, ini harganya 450 juta net. Net ya, tapi kalian harus tahu juga, netnya itu sudah include apa aja. Jadi 450 juta itu nanti sudah include biaya-biaya. Jadi kalian nggak usah mengeluarkan biaya apapun, biaya renovasi juga jelas. Enggak ya, ini rumahnya udah siap huni kecuali mau renovasi lebih sesuai selera kalian. Biaya notaris juga ndak usah, biaya balik nama juga ndak usah. Pokoknya 450 juta itu net dan kalian sudah bisa menerima rumah ini nanti sudah atas nama kalian sendiri. Jadi kalau misalkan kalian berminat bisa hubungi nomor yang ada di bawah. Nanti kalau misalkan mau survei dan surveinya mau saya dampingi juga enggak masalah karena kebetulan pemiliknya sudah nitipin kuncinya juga. Jadi nanti saya bantu untuk survei. Sekian video kali ini, semoga tetap ada manfaatnya. Tonton video-video rumah rakyat Indonesia yang lainnya. Semoga kalian bisa dimudahkan juga untuk mendapatkan rumah impian sesuai dengan harga, kemampuan, dan juga rezeki kalian ditambah supaya rumah impian segera terwujud. Kalau bisa, usahakan secara cash. Tonton video rumah rakyat yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam rumah murah untuk seluruh rakyat Indonesia.